Part Nah, 2. mesin tubuh kita ini itu membutuhkan nutrisi yang berbeda. Sekarang kita mau lihat mesin tubuh kita ini apa. Kalau dalam bahasa pendidikan yang mungkin medis adalah tentang organ tubuh ya. Otak. Nah, ini saraf dan otak. Yang pertama itu. Kemudian jantung, peredaran darah dan jantung. Kemudian paru-paru, sistem pernapasan, sistem apa namanya? Sistem pernapasan. Kemudian otak, jantung, paru-paru, di situ ada sistem pencernaan. Di dalam pencernaan ini, ya, di dalam pencernaan ini itu ada pankreas, ada macam-macam lah di situ ya. Kemudian hati, nah, itu hati dan empedu ya. Kemudian sistem reproduksi dan ginjal. Nah ini, kemudian sistem pencernaan. Nah, dari berbagai mesin tubuh kita ini, tiap hari itu dia bekerja dalam 24 jam. Dan tentunya ini harus dalam posisi yang sehat. Untuk dia sehat, dia harus memenuhi nutrisi-nutrisi yang memang dibutuhkan. Antara kebutuhan otak, kemudian jantung, paru-paru, ginjal, kemudian lever atau hati atau sistem-sistem yang lain ini membutuhkan nutrisi yang berbeda. Nah, sedangkan di dalam kehidupan, kalau kita melihat kehidupan masyarakat kita, masyarakat ini tidak banyak yang memahami ini, gitu. Jadi ketika organ ini membutuhkan nutrisi ini seharusnya dipenuhi. Ketika nutrisi ini harusnya dipenuhi. Nah, memenuhinya ini tentunya harus mengatur dengan pola makan, waktu makan, dan apa yang dimakan, gitu. Itu artinya. Ya. Nah, kalau kita melihat kenyataannya, ya. Bahasa variatif ini belum dipahami betul oleh masyarakat. Jadi memakan menu yang variatif gitu. Kenapa harus kita memakan menu yang variatif? Karena beberapa organ tubuh tadi, mesin tubuh itu membutuhkan nutrisi yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Apakah ada pengaruhnya Pak tentang sekarang makanan atau sayur-sayuran yang ada zat kimianya atau bagaimana itu, apa ada pengaruhnya juga ya? Tadi kan saya katakan. Iya. Mengatur yang dimakan, kemudian pola makannya dan waktu makan. Nah, artinya mengatur pola makan ini salah satunya harus memilih. Harus memilih ya? Iya, karena makanan sekarang yang dihasilkan oleh petani-petani itu sekian persen itu sudah menggunakan semua pupuk kimia. Oleh karenanya ini diserap oleh tanaman-tanaman, sayuran-sayuran yang akhirnya kimia ini bercokol di dalam makanan itu. Ketika itu dimakan, maka menjadi sebuah residu di dalam tubuh dan ini menimbulkan penyakit gitu. Jadi contohnya aja begini, kalau ibu-ibu kita berangkat ke pasar, kalau dia mau beli sayuran pasti memilih yang cantik-cantik, yang segar-segar. Woi, kenapa ini cantik-cantik? Nah, kita lihat kenyataan di lapangan. Kalau itu tanaman yang sifatnya alami, itu pasti ulet apa gitu, itu senang makan dia, gitu. Yang bagus-bagus nggak mau dimakan karena dia tahu di dalam itu ada zat kimia dan ada racun gitu. Nah, sebetulnya yang bagus adalah makanan-makanan yang memang juga disukai oleh binatang gitu, karena binatang ini punya indera bisa memilih dia. Jadi yang agak kerompong-kerompong gitu itu justru akan lebih bagus untuk tubuh kita. Filosofinya begini, lawang itu binatang aja nggak mau makan kok kita makan. Nah, sedangkan binatang ini paling peka gitu. Nah, ini kita memilih makan ini yang penting. Ya, maka kenapa faktor penyebabnya? Salah satunya ya makanan kita yang sudah terlalu banyak kimia. Yang kedua adalah instanisasi. Makanan instanisasi ini dibentuk agar rasanya sangat enak dikecap dan itu berbahaya banget gitu. Karena nanti pengendapan dari kimia, zat pewarna dan lain sebagainya itu juga akan merusak sistem mesin di dalam tubuh kita tadi. Nah, itu artinya di situ Mas. Jadi harus diatur yang dimakan. Kita harus paham itu. Harus pandai memilih Pak ya. Iya, jadi faktor penyebabnya itu. Kemudian waktu makan. Waktu makan yang sudah ditentukan oleh tubuh. Tubuh ini sudah memberi sinyal pada pagi hari, contohnya di sistem pencernaan. Pencernaan itu mengeluarkan cairan ludah perut. Fungsinya adalah untuk menggilas makanan yang ada. Kadang-kadang kita tidak berikan asupan makanan di pagi itu. Nah, ini kalau dalam jangka lama cairan tadi akan bisa menggilas dinding-dinding usus. Nah, ini akan menimbulkan mah. Kemudian ya siang kita lapar juga sama tuh. Pada jam 11, 12, jam 1 ya. Kadang-kadang karena kesibukan, antar dulu dah. Nah, ini sudah merubah sistem. Jadi sudah merubah sinyal-sinyal yang secara alamiah di dalam tubuh sudah diperintahkan gitu. Oh, gitu sih. Gitu. Kemudian sore juga ya. Nah, dengan merubah waktu makan ini,
menimbulkan berbagai macam masalah. Yang akan timbul pertama adalah mungkin bisa penyakit gastritis, penyakit emah. Itu karena satu yang dimakan penuh kimia, kedua tidak variatif, ya. Kemudian yang ketiga banyak zat-zat yang ini, dan keempat tadi waktu makan tadi itu. Makanya sering terjadi begini. Ketika seseorang makan di malam hari lebih dari jam 8 gitu, makan dia malam hari ini tanpa nanti ada aktivitas, langsung tidur, dijamin deh 2-3 tahun tekanan darah tingginya pasti naik, gulanya pasti naik dan sebagainya. Itu ini pola yang merubah pola makan. Ada waktu makan, pola makan dan yang dimakan. Nah itu sebetulnya itu sih Mas faktornya. Nah itu akan menimbulkan berbagai macam masalah terhadap mesin-mesin tubuh kita tadi. Kemudian kalau toh itu sudah diatur bagus, kalau makannya tidak variatif, ya, karena tadi saya katakan bahwa mesin tubuh kita mulai dari otak dan sebagainya ini membutuhkan nutrisi berbeda. Nutrisi berbeda akan didapatkan ketika dia makan yang berbeda. Maka diatur dalam 8 waktu. Mungkin 8 waktu saya maksud kalau kita ambil dari minggu deh. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kan 8 hari nih. Sedangkan mesin tubuh kita itu kurang lebih juga 8 hari. Ada sistem otak dan persarapan, ada sistem sendi dan tulang, ada sistem peredaran darah, itu 8 juga. Gitu. Harusnya untuk memenuhi mesin-mesin ini, maka masyarakat harus pinter. 2 hari pertama mungkin dia menu ini. 2 hari kedua, tidak boleh lagi menu itu, harus dirubah. 2 hari ketiga harus dirubah lagi, 2 hari keempat harus dirubah lagi. Gitu. Nah, sedangkan kita lihat kenyataannya di masyarakat, apa yang dia sukai, itu yang diberendel, maka akan terjadi lebih dan kurang. Dia senang daging tuh, tapi buahnya yang menimbulkan vitamin C nggak dipenuhin, maka di sisi lain dia terpenuhin, di sisi lain kurang, timbul sariawan, timbul ambeien, timbul gastritis, timbul luka di pencernaan, timbul macam-macam itu. Gitu. Makanya ini sangat penting, ya. Sangat komplikasi, penting. Ya. Nah, hal-hal seperti inilah tidak semua masyarakat kita di negara yang berkembang ini memahami. Oleh karenanya, jenengan udah bagus sebagai anak muda ini mau bertanya secara tradisional, itu yang dilakukan. Itu sistem preventif pencegahan. Gitu. Kalau sampai terjadi penyakit, ya itu yang sulit. Maka untuk kita supaya sehat, dari sektor ini dululah yang harus dipahami. Kita memahami mesin tubuh kita itu seperti apa, kemudian gerakannya seperti apa, membutuhkan nutrisi seperti apa, fungsinya seperti apa. Insya Allah kalau itu kita pahami dan kita laksanakan dengan baik, kita akan menjadi sehat. Oke, siap. Iya. Nah, terus pertanyaan kedua, tadi sudah dijelaskan bahwasanya pilihan untuk memilih makan yang sehat, tepat, dan bernutrisi tinggi ini kita sudah dijelaskan. Apakah nanti ada dari sifat lain yang bisa menimbulkan penyakit dalam tubuh? Ataukah dari pola pikir atau bagaimana ya gitu, Pak? Tadi itu sektor dari makanan ya. Kalau dari makanan karena banyak racun dari berbagai makanan kita, maka solusinya adalah ya mungkin kalau kita punya lahan kita harus tanam sayur, kita pelihara binatang yang kita bisa konsumsi dan sebagainya, bisa pelihara ikan itu kalau punya. Kalau enggak ya sekarang itu sudah mulai bermunculan. Nah, efek-efek dari ini Mas, dari toksin, dari racun-racun yang dari makanan tadi, zat kimia makanan itu akan mengendap di berbagai organ, terutama ada di sistem pencernaan. Ya. Oleh karenanya, ketika sudah terjadi, apa yang perlu dilakukan? Diusahakan kita bisa mendetok, karena kita tidak bisa menghindar saat ini, biarpun kita minimalisasi, tapi kita nggak bisa menghindar dari makanan itu. Maka kita punya metode terapi untuk mengatasi atau mencegah itu, yaitu dengan detoksifikasi. Detoksifikasi itu boleh dilakukan dengan cukup minum air putih atau terapi air putih. Air putih tentunya steril ya. Kemudian kalau tidak begitu bisa dengan jus buah begini. Nah itu bisa mendetoks ya. Kalau tidak begitu, jangan cari produk-produk suplemen yang bisa itu untuk membersihkan racun. Itu ada itu ya. Nah itu. Nah kemudian penyakit itu bukan sekedar timbulnya dari pola makan juga. Nah, sekarang tadi saya katakan di negara yang sedang berkembang, orang itu bersaing di sektor ingin punya ini gitu kan. Dia tuntutan itu hingga dia bekerja dari pagi sampai pagi lagi gitu. Kaki jadi tangan, tangan jadi kaki gitu umpamanya ya. Siang malam tidak mengenal waktu. Maka ini akan menurunkan tingkat kekuatan fisik. Apalagi di